Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, kali ini gua mau ngebahas pertandingan di Piala Presiden, yaitu antara PSS Sleman melawan Dewa United. Nah, jadi di grup A ini masih ada satu slot tersisa yang untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, semua klub tersisa masih berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Jadi seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Fanatik Channel. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2022 jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian fans PSS Sleman dan juga Dewa United, dicatat waktunya, dukung tim kalian. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara, saat ini memang adalah PSS Sleman yang berpeluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya, karena dia menduduki peringkat kedua dari 3 kali pertandingan, poin mereka di angka 4. Nah, sedangkan Persita berada di peringkat ketiga dan Dewa United berada di peringkat 4 dengan poin 2 dari 3 kali pertandingan. Kalau kita melihat head to head dari dua klub ini, mereka sudah pernah sempat ketemu, yaitu di tahun 2018, tapi sudah cukup lama ya, berarti sekitar 4 tahunan. Nah, di 2 kali pertemuan mereka ini mereka imbang ya. Dewa United berhasil menang 1 kali dan juga PSS Sleman berhasil menang 1 kali. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhirnya PSS Sleman, performanya lumayan sebenarnya PSS Sleman ini, dan sepertinya trennya juga bagus ya kalau menurut kami. Jadi mereka berhasil menang 3 kali, seri 1 kali dan kalah 1 kali. Nah, tapi memang sangat disayangkan di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari PSIS Semarang dengan skor 5-2. Nah, kalau kita melihat pertandingan ini memang sepertinya di luar prediksi gua kemarin. Kalau gua menyangka PSIS Semarang itu akan menurunkan tim keduanya mereka, karena mereka mau mengistirahatkan tim utamanya mereka. Tapi ternyata berbeda. Mereka mengeluarkan tim intinya mereka, dan memang kita akui saat ini PSIS Semarang adalah salah satu klub Liga 1 yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat sekali di lini penyerangannya mereka. Luar biasa memang serangannya mereka, dan akhirnya mereka bisa menang melawan PSS Sleman dengan skor 5-2. Nah, secara ball position sebenarnya PSS Sleman masih unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang, yaitu sebanyak 58%. Dalam total shooting pun sebenarnya PSS Sleman juga masih unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang, yaitu sebanyak 16 kali, sedangkan PSIS Semarang sebanyak 15 kali. Cukup tipis ya. Tapi dalam hal shoot on target, PSIS Semarang yang lebih unggul, yaitu sebanyak 9 kali dan 5 kali yang menjadi gol, sedangkan PSS Sleman sebanyak 2 kali. Tapi memang kalau kita melihat di pertandingan ini, memang secara materi memang beda jauh ya kalau kami melihatnya antara PSIS Semarang dengan PSS Sleman. Tapi memang PSS Sleman berhasil memberikan perlawanan yang cukup signifikan kalau menurut gua ke PSIS Semarang, dan sepertinya memang PSS Sleman harus berjuang di pertandingan terakhir ini agar mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhirnya Dewa United, mereka hanya bisa 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Jadi performanya agak kurang bagus ya. Nah, di pertandingan terakhir mereka bermain imbang dengan Persis Solo dengan skor 1-1. Nah, di pertandingan ini secara statistik sebenarnya Dewa United berhasil unggul dibandingkan dengan Persis Solo, yaitu sebanyak 62% secara ball possession, dan Persis Solo hanya di angka 38%. Dalam hal total shoot juga Dewa United berhasil unggul, yaitu sebanyak 16 kali dan Persis Solo hanya sebanyak 6 kali, dan shoot on targetnya sebanyak 5 kali, sedangkan Persis Solo sebanyak 2 kali. Ya, memang di pertandingan ini sebenarnya Dewa United berhasil menguasai pertandingan ya. Entah kenapa, apa yang terjadi dengan Persis Solo dengan materi pemain yang cukup baik dan juga dukungan dari para penonton, sepertinya Persis Solo tidak berhasil memberikan performa terbaiknya mereka kayaknya di Piala Presiden kali ini. Nah, sedangkan Dewa United sepertinya performanya mungkin semakin baik ya semenjak mereka dikalahkan oleh Persita Tangerang. Sepertinya mereka sadar akan kemampuan mereka, jadi mereka tidak terlalu berhati-hati dan mereka semakin diselipin di lini pertahanan mereka. Memang golnya Persis Solo kemarin itu karena bola mati ya, jadi sepertinya mereka belum siap untuk mengatasi bola mati dan akhirnya Persis Solo berhasil mencetak gol. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSS Sleman melawan Dewa United.
memang menurut gue sih sepertinya dua klub ini mempunyai kekuatan yang mirip-mirip sebenarnya. Walaupun memang Dewa United kemarin sepertinya agak belum klop waktu di awal-awal pertandingan, tapi ketika mereka melawan Persis Solo, mereka sudah sedikit banyak perubahan kalau menurut gue. Permainan mereka sudah mulai rapi, permainan mereka juga sudah mulai bagus kalau menurut gue. Dan PSS Sleman juga ketika kemarin melawan PSIS Semarang juga permainannya bagus kalau menurut gue. Tapi memang secara kekuatan beda jauh antara PSIS Semarang dengan PSS Sleman. Nah, kalau menurut gue di pertandingan kali ini kemungkinan besar sih pertandingan ini bisa jadi akan berakhir imbang, karena mereka akan bermain sangat hati-hati sekali. Karena memang kalau mereka bermain terbuka, bisa-bisa mereka malah kecolongan, karena bisa jadi mereka malah terkena serangan balik dan akhirnya mereka malah kebobolan. Nah, tapi di lain hal nanti ketika ada sudah satu tim yang berhasil mencetak gol, bisa jadi berubah, permainan akan berubah drastis, strategi dari tim bisa menjadi berubah drastis. Nah, andai kata misalnya PSS Sleman berhasil mencetak gol lebih dulu, bisa jadi dia akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau menurut gue secara kekuatan, sepertinya dua klub ini mempunyai kekuatan yang sama. Ya, tinggal bagaimana mereka nanti bisa memanfaatkan semua peluang yang ada untuk menjadi sebuah gol. Tapi West Ham termasuk hebat sih kalau menurut gue, karena dia berhasil mencetak 2 gol ke kandang PSIS. Luar biasa sih sebenarnya. Kita lihat mudah-mudahan performanya konsisten dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tapi kalau secara materi, kalau menurut gue sebenarnya kedua klub ini mempunyai kekuatan yang imbang. Tinggal strategi nanti di lapangan yang menentukan seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.